yang terusnya saya masih ingat ya saat itu semester 3 pulang kampung dipanggil Eyang, kalau sudah ngomong Eyang sudah nggak mampu lagi membiayai, itu saya seperti nggak nginjak bumi, Mas. Bayangin ya, saya orang desa diterima di UGM di fakultas yang bonafit, tiba-tiba wah nggak bisa ngelanjutin. Terus terang saja saya harus sampaikan ke yang saya namanya Darmo Miharjo, yaitu hanya lulus 4 SR, Pak. Nah, dulu kan SR, jadi nggak lulus SD lah. Tapi yang saya kagum sama dulu, kalau ada masalah serius, itu saya dipanggil, Simbah mau ngomong. Nah, Simbah mau bicara. Itu ada pitutur. Yang saya masih ingat sampai sekarang itu, pertama, kamu jangan melanggar hukum agama sama hukum negara. Saya juga mikir nih, hanya lulusan SR, nggak punya jabatan, hanya pedagang kain di pasar, tapi punya naluri wisdom yang luar biasa. Saya iseng aja, Pak Jokowi udah minum jamu. Pak Jokowi minum jamu dong. Udah minum jamu Pak Jokowi. Nah, dia melihat saya, dipanggil, kira-kira ya 20 meter lah. Pasti ada pertentangan antara Pak Karyanto yang kemudian memilih jalan ingin jadi jurnalis dengan orang tua yang berkehendak ingin jadi apoteker gitu misalnya gitu. Ya oke, teman-teman, The Best Advice kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya, senior saya di dunia jurnalistik, jurnalis bisnis yang kemudian melahirkan sebuah brand sendiri sesuai spesialisasinya, yaitu No Steo dan No Gilir. Nah, kita akan menggali bagaimana bisa seorang jurnalis kemudian menjadi produsen farmasi juga. Beliau adalah Pak Karyanto, founder dan CEO Jamu Digital. Selamat datang ke The Best Advice, Pak Karyanto. Apa kabar? Terima kasih Mas Purjono, alhamdulillah sehat. Diundang di podcast jurnalis yang istiqomah. On the track di jalurnya sebagai jurnalis dan sekarang mengembangkan bisnis, tidak hanya jurnalis ansik ya, tapi varian-variannya luar biasa. Selamat Mas Purjono. Terima kasih. Ini Pak Kar kan juga luar biasa gitu. Saya ngikutin terus, awalnya menjadi jurnalis bisnis, bahkan sejak kuliah ya, lalu menjadi PR di sebuah perusahaan farmasi, perusahaan besar. Kemudian setelah pensiun menelurkan brand sendiri, tetap di media Jamu Digital. Tetap dengan media juga Jamu Digital. Nah, Pak Kar, jadi bisa nggak dikisahkan secara singkat aja gitu ya, perjalanan karir Pak Karyanto itu seperti apa sih, dari jurnalis kemudian tiba-tiba transformasi ke banyak profesi gitu. Gitu. Enggak. Terima kasih Mas Purjono. Dari saya itu sejak semester 3 di Fakultas Farmasi Gajah Mada di Jogja, saya sudah jadi wartawan. Jadi karena ingin dapat beasiswa dari diri sendiri, jadi honor jadi wartawan ternyata besar, bukan Jogja. Jadi sejak semester 3 sudah jadi wartawan, kemudian begitu lulus sarjana farmasi ada tawaran dari Bisnis Indonesia di Jakarta. Jadi saya tidak jadi mengambil profesi apoteker yang hanya 2 semester, karena pertimbangan saya nanti bisa meneruskan profesi apotekernya bisa di UI, bisa di Universitas Pancasila di Jakarta. Ternyata jadi wartawan di Jakarta
tidak seperti di Jogja yang habis wawancara nulis masih ada waktu karena small city kan Jogja. Di Jakarta ternyata di wartawan itu harus 24 jam. Sabtu Minggu pun harus ready untuk liputannya. Setelah jadi wartawan di Bisnis Indonesia, setiap pulang kampung nih Mas Purjono, saya selalu ditanya Eyang saya, karena sejak kecil saya dirawat oleh Eyang. Itu kamu kok jadi wartawan kan sekolahnya di farmasi, kan nggak tahu orang desa wartawan itu apa. Kemudian saya juga tergiat, iyalah menyenangkan orang tua. Saya bertekad nanti udah saya harus keluar dari wartawan. Alhamdulillah. Jadi waktu saya di Bisnis Indonesia itu tiba-tiba setelah pulang kampung diingatkan oleh yang saya itu tiba-tiba diajak bergabung di GP Farmasi, menjadi sekretaris eksekutif ya. Disitulah saya resign dari bisnis, mulai kembali kan karena sekretaris eksekutif GP Farmasi kan tiap hari berdiskusi dengan teman-teman pengusaha farmasi sehingga ilmu farmasi saya mulai tergali lagi. Yang sekian tahun hilang kan waktu jadi di Bisnis Indonesia jadi wartawan moneter, saya ngepost di Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, jadi sudah hilang sekian tahun. Kembali. Nah, setelah dari GP Farmasi, alhamdulillah ditawarin bekerja di perusahaan farmasi. Nah, disitulah sejak di perusahaan farmasi, tapi tetap ternyata saya ditugaskan untuk membangun departemen komunikasi di perusahaan farmasi yang salah satu terbesar di Indonesia dan mungkin di Asia Tenggara. Jadi ditugaskan oleh owner untuk membuat departemen komunikasi sehingga praktek jurnalistiknya kita gunakan bagaimana membuat narasi-narasi press release yang menjual, karena kita wartawan tahulah kebutuhan wartawan apa, kemudian bagaimana sistem internal perusahaan bisa kita deliver komunikasi dengan baik. Alhamdulillah sampai pensiun di perusahaan farmasi salah satu terbesar di Indonesia, saya berpraktek sebagai praktisi komunikasi. Nah, kemudian setelah pensiun Desember 2016, kan masih muda nih 55 tahun ya Mas Pur ya. Masih kita muda. Masih. Kemudian saya bikin SWOT analisis. Passion kita tetap sebagai komunikator, sebagai jurnalis. Saya menemukan SWOT analisis bahwa di jamu itu belum ada media online yang khusus menyoroti jamu. Kenapa jamu saya pilih tidak herbal? Karena jamu itu warisan leluhur bangsa Indonesia, harusnya bisa menjadi national branding. Kenapa kok nggak ada yang nulis ya? Nah, sejak saya bikin jamu digital.com, awalnya saya bikin herbalindonesia.com, nggak nendang. Begitu apa itu mencari inspirasi, kata digital tuh saya tempelkan di jamu itu bagus sekali. Banyak nih mau jamu apa sih? Itu pesennya jamu digital gimana? Wah ini minumnya harus pakai email Pak. Karena banyak yang confused dikira jamu digital itu suatu produk herbal. Padahal itu jamu yang digitalisasi ya. Artinya saya ingin mendigitalisasikan informasi ya. Betul, informasi di jamu digital. Nah, itu berjalan. Jadi, jamu itu adalah sebuah media tentang jamu gitu. Iya, iya. Jadi bukan jamu yang digital kan. Jadi media online khusus membahas jamu. Alhamdulillah sambutan dari pengusaha, dari akademisi, dari seluruh stakeholder termasuk birokrat dan sebagainya. Bahkan ada satu mahasiswa di Tokyo ngabari saya ingin nulis disertasi tentang jamu. Ya kan? Karena apa? Karena saya tiap hari baca jamu digital Pak, terinspirasi bikin S3-nya tentang jamu. Nah, saya diwawancari. Bahkan juga ada beberapa mahasiswa S2 UI ingin nulis tesisnya tentang jamu. Jadi ternyata jamu digital memberikan banyak inspirasi Mas Purjono terhadap banyak pihak, tidak hanya pengusaha tapi juga akademisi. Dan alhamdulillah itu menjadi satu temuan saya bahwa sesuatu bisnis yang dilakukan dengan plan yang baik, terutama SWOT analisis harus kuat Mas Purjono, sehingga kita tahu apa kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluangnya. Dan benar setelah saya analisa di media online itu jamu belum ada, dan saya menemukan bahwa branding jamu itu memang harus terus dikibarkan. Dan juga platform digital purchasing, pembelian melalui digital sekarang sudah menjadi keharusan kan. Nah, sehingga itulah menjadi tonggak yang baru. Bagaimana saya bisa sebagai seorang sarjana farmasi dari kacamata loh, farmasinya juga keren kan, tapi kok jadi wartawan tuh
satu sisi juga saya dulu malah diledek teman-teman, karena atau kamu tuh pindah aja ke Visipol. Karena sejak semester 3 itu saya sering bolos karena ya jadi wartawan kan, nyuri-nyuri waktu untuk nyari berita. Tapi teman-teman nggak tahu bahwa saya jadi wartawan itu sebetulnya bukan, terus terang aja, bukan karena peminatan. Karena ya untuk mendapatkan beasiswa dari diri sendiri, dari honor itu saya bisa. Tapi awal mula dari mahasiswa farmasi UGM gitu kan, yang aktif kuliah ya farmasi itu. Kemudian tiba-tiba menulis di media segala macam, ceritanya gimana? Nah, jadi gini, kalau terus terang sih semuanya memang Allah terus berkehendak tuh kadang-kadang memang datang dari sisi yang kita terduga, Mas. Satu, nggak pernah ikut namanya semester 3 kan nggak ada pelatihan di farmasi, mana ada pelatihan menulis jurnal kan nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi tiba-tiba saya suruh mewakilin angkatan saya, angkatan 81, untuk menjadi narasumber di seminar mahasiswa. Jadi setiap semester ganjil itu ada seminar mahasiswa, itu semester 3, semester 5, semester 7 dan profesi apoteker, masing-masing ada wakilnya. Jadi saya paling junior. Nah, waktu itu saya kan tugasnya nulis apa ya. Kemudian yang paling gampang kan rumah kos-kosan saya banyak deket apotek nih. Saya pikir sederhana aja, apa sih yang dikerjakan apoteker di apotek? Saya datangin lah sekitar 10 apotek di sekitar kampus, dan saya menemukan satu data yang bisa dijadikan bahan untuk presentasi. Dan ternyata data itu menjadi sangat penting dan sangat direspek dari pertanyaan itu banyak sekali yang ditujukan ke saya. Bahkan setelah selesai acara itu Pak Dekan, Wakil Dekan 1, 2, 3 itu menyalamin, oh bagus temuan datanya, kemudian analisis bagus. Bagi saya itu salah satu yang saya bisa menulis dan dihargai oleh banyak dekan, kan udah gelarnya doktor, ada mungkin sudah profesor juga kan Mas Supojono. Disitulah saya menemukan saya tuh bisa nulis dan bisa public speaking. Bahkan saya masih ingat sampai sekarang tuh, suatu saat ada pertanyaan sulit nih, Karyanto, setelah seminar ini dengan kajian presentasi kamu, apa yang kamu lakukan? Terus terang saja, sebagai mahasiswa baru semester 3 kan, what's next dari temuan saya itu kan nggak bisa menjelaskan, terus terang nggak punya data juga. Tapi dengan enteng, Pak, saya habis seminar ini mau pulang tidur di kos-kosan. Itu jawaban yang cerdas, tapi sebetulnya saya ngeles saja itu. Tapi mereka heboh lah, bahwa saya memang tugas saya tidak menyelesaikan satu masalah, tapi memberikan lontaran, apalagi saya juga sebagai semester 3, temuannya juga masih minimal lah. Tapi itu paling nggak saya sudah bisa menemukan talenta saya bisa menulis dan bisa public speaking. Yang saya tidak duga, Mas Purjono, bahwa setelah acara saya Pak Tata Usaha dengan bahasa Jawa, Mas nanti mampir ke TU. Kenapa Pak? Mampir aja. Nah, itu dikasih amplop, main honornya. Wah, itu di luar dugaan bener, Mas. Wah, ada honornya ya. Honor dari jadi pembicara seminar itu. Nah, tekennya kalau nggak salah ya, itu 3 atau 5 kali, karena mungkin laporan macam-macam ya. Karena honor pertama, ini rangkep 3 atau 5 loh, teken aja dulu. Masuk saku, langsung ke toilet saya. Apa? Ingin lihat isinya. Kan malu kalau saya lihat isinya, kok gede sekali ya, 25.000, Mas. Bagi saya di Jogja itu zaman itu ya, zaman sekitar tahun 83 akhir ya, itu sebulan itu bisa 30.000 cukup. Jadi sehari itu 1.000. Jadi pagi itu gudeg suwir, gudeg yang nasinya. Jadi itu udah bisa membiayai 1 bulan lah ya. Ya kalau kita kemudian terinspirasi, kalau saya bisa tiap bulan nulis seperti ini, wah saya bisa mendapat beasiswa dari diri saya sendiri. Kemudian saya cobalah memasukkan beberapa artikel di Kemudian Rakyat, itu kan media mainstreamnya di Jogja kan, bukan orang Jogja kalau nggak baca KR kan. Biarpun Kompas, Tempo berseliweran, tetap Suara Merdeka, tetap orang Jogja bacanya KR. Saya masukkan, ya kan sekali muat tuh, sekali ngirim di muat, Mas. Jadi hari Jumat saya ingat ini, hari Jumat ini muat karena sudah ke tukang koran baca, ada tulisan saya nggak jadi kuliah. Saking semangatnya, dapat honor nggak ya ini? Gagal kuliah, balik ke kantor itu, Bu, saya dimuat ini ada honornya, ada Mas, tapi besok ngambilnya hari Rabu minggu depan. Oh ya, terima kasih Bu. Masih deg-degan, berapa ya jumlahnya?
Minggu depannya hari Rabu nggak kuliah lagi, jam 8 dari kantorku, mau nanti Mas jam 9 nunggu aja. Nah, sambil nunggu itu berapa ya? Ternyata dapat 30.000 Mas. Wah, alhamdulillah ya Allah, ini kalau saya bisa nulis setiap hari, karena saya sudah nggak dibiayai dari orang tua sudah menyerah ya, karena ya bagi orang kampung kami setiap bulan mengirim 50.000 itu sesuatu yang besar. Jadi itulah hikmahnya, ya ini semuanya kehendak Allah, sehingga saya memastikan diri, inilah jalan hidup saya harus jadi wartawan. Pasti ada pertentangan antara Pak Karyanto yang kemudian memilih jalan ingin jadi jurnalis dengan orang tua yang berkehendak ingin jadi apoteker gitu misalnya Ya. gitu. Jadi waktu saya belum lulus nggak pernah ditanya Mas, malah bangga orang tua, kamu dapat duit dari mana? Saya jadi penulis, jadi ini, jadi wartawan tuh apa ini nggak pernah bertanya, karena ya dia kan jadi wartawan untuk menyelesaikan sekolahnya. Nah, setelah lulus S1 di wisuda, saya paham Mbak, saya jadi wartawan di Jakarta karena diterima, saya harus pindah ke Jakarta. Ya udah nggak apa-apa kan, direstui. Begitu tahun pertama pulang setelah kerja di bisnis tuh, kok kamu sudah lulus farmasi kok masih jadi wartawan? Nah, setiap pulang tanya itu lama-lama juga, oh iyalah, kadang-kadang ya Mas, atau mungkin juga banyak terbukti bahwa doa orang tua, harapan orang tua, pasti kalau yang saya mengharapkan saya kerja di farmasi, barangkali di doa beliau itu mendoakan cucunya jadi kerja di farmasi. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saya diajak bergabung di GP Farmasi sebagai sekretaris eksekutif. Jadi mengelola sekretariat untuk membuat paper kalau ada pengajuan misalkan peraturan perundang-undangan, karena GP Farmasi kan menjadi salah satu mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, Badan POM yang kadang-kadang diminta paper, ngadain seminar-seminar itu. Jadi saya belajar komunikasinya terpakai. Nah, ya kan, karena saya juga aktivis pers di mahasiswa, kemudian farmasinya masuk. Jadi saya mulai pelan-pelan tahu bisnis farmasi, kemudian bagaimana kondisi farmasi nasional sekarang, kemudian apa tantangannya, apa kendalanya, jadi paham. Saya 7 tahun di GP Farmasi, setelah di GP Farmasi saya diajak bergabung di perusahaan untuk membidangin corporate communication. Jadi disitulah taruhan saya, karena ternyata jadi wartawan untuk menjadi praktisi komunikasi nggak cukup Mas ilmunya. Kan selama ini kan kita ada berita, kita kumpulkan, kita bikin, kita sajikan dalam bentuk berita. Sementara kalau kita mengelola corporate communication adalah mendeliver pesan untuk disampaikan kepada media. Kan beda. Strateginya apa, kontennya seperti apa. Lah disitulah saya banyak bertanya kepada teman-teman yang sudah senior, teman-teman yang sudah jadi public relation di perusahaan nasional, apa sih pekerjaan utama dari corporate communication manager itu? Dari situ, ini internalnya seperti ini, eksternalnya. Kalau eksternal aman, karena kita sudah kenal media kan, banyak pemret kita kenal. Jadi 1 bulan saya bekerja di perusahaan farmasi itu, saya ajak owner CEO-nya keliling ke teman-teman media, baik di TV, media visit gitu ya. Media visit, kita kenalkan ya, jualan my CEO, ini CEO saya punya kompetensi banyak, bisa menjadi narasumber. Alhamdulillah nggak sampai setahun saya bekerja di perusahaan farmasi ini bisa disebut sebagai media darling ya, karena memang perusahaan kita sebut aja nggak apa-apa ya, Dixa Group ini punya basis fundamental farmasi yang kuat. Baik risetnya, kualitasnya, mutunya itu dijaga betul, sehingga di situ saya bisa memudahkan mendeliver pesan dari perusahaan, termasuk misalkan OGB Dixa itu menjadi pioner. Waktu itu 91 itu perusahaan farmasi belum ada yang bikin, dia bikin, sehingga dari situlah saya sampai pensiun, saya mengembangkan departemen komunikasi, ilmu jurnalistik kepake, farmasi saya dapat. Nah, setelah pensiun Desember 2016, karena saya melihat passion saya tetap di media. Kenapa saya bikin herbal? Karena herbal Indonesia itu, di Indonesia potensinya kalau biota laut dan tanaman yang di atas tanah jumlah, kita mungkin nomor 1 di seluruh dunia. Kan Mas Purjono harus pahami bahwa sekarang biota laut itu sudah mulai banyak digunakan sebagai bahan baku obat. Kalau itu jumlah kan biota laut sama yang di atas tanah, itu kita menjadi nomor 1. Tapi kenapa kok kita masih impor obat-obatan ya, belum menjadi nilai tambah yang signifikan untuk negara ini?
Saya dari jamu digital sebetulnya tidak hanya ingin menulis jamu setiap hari, tapi bagaimana mendorong semua stakeholder bergerak maju ke depan, jamu Indonesia bisa mendunia. Tapi jamu digital lahir setelah Herbal Indonesia gagal ya? Ya, nama. Jadi awalnya Herbal Indonesia kok. Sebetulnya konsepnya sama. Sama. Jadi namanya beda. Cakoklin itu sudah banyak ya Herbal ini brand. Kemudian kebetulan saya punya teman yang bergerak di media online, yang dulu salah satu pendiri detik.com ya, diskusi brand. Wah ini bagus karena atau jamu digital, wah bagus. Dari rekomendasi teman-teman saya ubah herbalindonesia.com jadi jamu digital, dan memang itu menjadi kata kuncinya ada jamu. Karena jamu itu bagaimana juga Indonesia banget, akan dibela habis-habisan karena itu warisan budaya bukan benda. Kemudian digitalnya itu kekiniannya, kalau itu digabungkan kan asik banget itu. Jadi jamu digital alhamdulillah perkembangan media ini bagus. Bahkan saya bisa ketemu Pak Presiden, Pak Jokowi itu waktu ada raker Kesnas Kementerian Kesehatan 2019 itu mereka setiap tahun kan mengumpulkan kepala dinas seluruh Indonesia ya. Itu jumlahnya sekitar 2.000 Mas, yang hadir itu. Ya saya noting tulus saja, itu orang 2.000 ngumpul di satu venue, ingin salaman, ingin bertatap muka dengan Pak Jokowi kan. Saya iseng aja, Pak Jokowi udah minum jamu. Pak Jokowi minum jamu dong. Sudah minum jamu Pak Jokowi. Nah, dia melihat saya, dipanggil, kira-kira ya 20 meter lah. Jadi pas saya buka itu, kebetulan karena sama-sama orang UGM, jadi saya kenalkan. Saya sudah siap kartu lama kemana-mana. Ini Pak, saya Karyanto dari Fakultas Farmasi Gajah Mada, seangkatan dengan Bapak lah di kelas 1 tahun. Saya kembangkan, oh bagus, kembangkan. Jadi bismillah, tak foto lah. Kemudian saya ingin, karena kita belajar brand kan Mas, kalau bikin sesuatu tuh kalau bisa ada produk couple-nya, pasangan. Nah kebetulan saya pernah belajar ke India, belajar Ayurveda 2 pekan, satu di SGT University, itu di New Delhi, satunya di Udaipur itu kalau naik pesawat sekitar 40 menit, itu agak jauh dari New Delhi, kalau Jakarta Jogja lah. Nah, di sana saya belajar Ayurveda. Selama 2 pekan ini saya menemukan beberapa metode yang diboreh. Jadi pasien misalnya ada kendala nyeri di punggung, di beberapa simplicia, ada daun, ada akar, dipotong-potong, kemudian dipanaskan dengan minyak. Nah, dari kayak diuseng-useng lah. Setelah diuseng-useng itu, bahasa gampangnya, dimasukin kasa, diborehkan, hangat kan. Hangatnya itu bisa membuka, panas kan, membuka pori-pori, biar tekanannya juga bisa meresap ke zat-zat yang di dalam ramuan itu bisa nyerap di tubuh. Hangatnya dapat, ada sedikit pemijatan. Dari situ kami mikir, di Indonesia kan ada boreh. Cuma boreh kita kan dulu kan, kalau kita boreh kan biasanya dari beras ya Mas, itu kan ya kalau udah kering kan bikin kotor kan. Kemudian saya riset terus, saya ingin bikin boreh yang tidak lengket, tidak membekas, aromanya aroma terapinya enak. Nah, kemudian ketemulah formula Nukilir, ada 11 Simplesia yang sudah kita ramu menjadi satu minyak boreh yang menjadi produk couple nih Mas. Jadi ini, jadi kalau bahasa farmasinya yang mesti itu bentuk kapsul, itu diminum oral, jadi bisa berinteraksi dengan tubuh, di dalam tubuh. Kemudian yang ini minyak boreh nuklir itu topikal. Jadi dioles gitu ya? Bisa dioleskan, bisa dipijit, bahkan saat COVID kemarin kita rekomendasikan 1 semprot di tisu, kemudian dilipat, ditaruh di bawah masker, itu sangat baik untuk melegakan pernapasan, batuk pilek. Insya Allah kalau baru awal bisa dicegah dengan ini. Berarti ini begitu muncul penjualannya langsung tinggi. Nah, karena saya kan di perusahaan farmasi kan 11 tahun, jadi tahu strategi marketing harus, intinya sebetulnya setiap produk itu punya strategi marketing yang generik ya. Kita harus mencari ceruk pasar. Ya, karena saya sudah mencari, ini produk couple-nya, sebaiknya kalau beli 1 pasang. Ini untuk oralnya, ini untuk topicalnya. Nah, kalau untuk osteoporosis dan Nukilir,
untuk nyeri sendi, kata-kata, kemudian juga untuk membantu mempercepat kalau ada habis operasi misalkan gangguan sendi, itu saya harus mengajak ahli ortopedi. Alhamdulillah sejak di launching Desember 2021, Nusteo dan Nuklir itu sudah diresepkan oleh pakar ortopedi. Kebetulan beliau punya rumah sakit. Jadi sejak awal ini sudah saya kirim ke beliau, sudah diresepkan rutin di rumah sakit itu. Dan kemarin sampai Brunei juga ya? Ya, kalau di Brunei itu saya ingin, kebetulan Mas Purjono, saya kan selama COVID itu banyak diundang jadi pembicara ya. Dari menjadi pembicara itu banyak yang jadi reseller, ada yang bahkan dari Brunei peserta webinar Herba itu pesan ke kita untuk dikirim ke Brunei, dan sekarang beberapa kali repeat order karena cocok. Nah, kemudian juga setiap teman saya, saudara atau yang mau umroh atau mau haji, mau nggak bawa ini, silakan diminum, silakan diboleh-bolehkan. Saya nggak nyuruh untuk testimoni, nggak untuk ngirim foto apa, nggak. Pokoknya saya ingin teman-teman merasakan manfaatnya ini selama ibadah haji. Alhamdulillah banyak teman saya kalau mau naik haji atau umroh tuh nelpon saya, Mas, aku mau ini dikirim dong, beli. Bagi saya, ya Allah, saya tidak bisa setiap bulan umroh. Haji mungkin sudah sekali cukup lah. Kalau harus ngantri ya umur saya sudah 60 lebih, enggak. Paling tidak produk saya nyampe sana. Itu satu kebanggaan yang luar biasa, Mas. Produk saya sudah kalau nggak salah 6 kali umroh melalui teman-teman. Itu bagi saya nggak ada nilai ekonomisnya. Kepuasan saya, ya Allah, teman-teman saya mungkin bisa lebih nyaman hajinya, ibadahnya karena minum ini secara rutin. Malamnya sebelum tidur diburin kakinya, punggungnya, pundaknya, pinggangnya. Besok pagi bangun lebih fresh. Bagi saya itu sudah lebih. Nah, bahkan kemarin ada salah satu dosen sudah sangat senior di New York, itu minta dikirimin, keluarganya pulang ke Indonesia, minta dibawain ke sana. Jadi ini sudah sampai ke Amerika nih. Sudah mendarat di negeri Paman Sam di New York. Saya kirimin 3 paket kemarin sampai sana. Itulah sebetulnya saya ini, filosofi saya ingin membangun brand secara, ya memang harus step by step. Belum ada penjualan nggak masalah, karena membangun natural ya. Betul, biar aja membangun brand. Paling nggak bagi saya pribadi, Mas, dipakai oleh masyarakat dunia, bahwa masih yang pakai orang diaspora nggak masalah kan, mereka juga penduduk dunia kan. Diaspora di Indonesia bersebar di mana-mana, paling nggak sudah menggunakan produk saya. Bagi saya itu sudah di luar perkiraan saya waktu itu, ya bikin aja, sudah dijual, dipakai di rumah sakit, cukup. Ternyata setelah jadi seminar, Mas, aku mau pakai dong. Ini teman dari Amerika, dari Brunei, dan beberapa negara itu sudah minta ke kita. Memang belum kita urus izin edarnya, karena kalau memasarkan produk herbal, Mas, tidak seperti produk makanan, lebih mudah, ini lebih ketat, apalagi di negara maju seperti Amerika sangat ketat. Tapi kalau dibawa sendiri nggak apa-apa. Nah, misalnya ditenteng, dipakai sendiri, asal nggak dijual nggak masalah. Bagi saya itu menjadi satu, kita jurnalis yang dulu produknya berita ya. Kebanggaan seorang jurnalis kalau di harian, Mas, seberapa banyak saya setiap bulan bisa bikin headline kan? Karena headline itu harganya mahal, itu berita terbaik di hari itu. Kalau tiap bulan bisa nulis 3-4 headline, bangga sekali. Tapi kalau sekarang kebanggaan seorang jurnalis itu adalah memiliki brand sendiri. Nah, jadi alhamdulillah saya ingin membuktikan ke teman-teman saya yang dulu saya diledekin, harusnya Karyanto itu cocoknya pindahnya di visual aja, kuliahnya di visual karena senengnya jurnalistik. Padahal jurnalistik saya itu sebetulnya itulah beasiswa saya. Ini sampai sekarang pun teman-teman nggak saya ceritain, Mas. Karena ini kan bagian juga, kalau sekarang saya ceritain karena yang saya sudah almarhum ya, jadi sudah nggak ada, saya nggak apa-apa lah saya ceritain. Dulu nggak pernah. Dikira saya jadi wartawan itu ya karena nggak suka farmasi. Saya seneng, saya pelajaran kimia itu seneng sejak SMA. Cuma karena saya harus mencari uang sendiri, dan kebetulan kok menulis itu yang paling mudah saya lakukan. Coba, Mas, wartawan itu kan banyak dari filsafat, sosial, hukum, ekonomi. Tiba-tiba saya datang ngutip jurnal dari Inggris tentang herbal, kan redakturnya keren ini. Padahal saya tinggal ngutip di perpustakaan, dikasih introduction, kasih data itu, ditulis kekinian Indonesia seperti apa. Itu
wah redaktur tuh gini-gini mas, keren Karyanto, besok saya bukain rubrik obat tradisional seperempat halaman di halaman 12. Udah kamu tulis. Nah dari situlah saya kerjaannya ke perpustakaan, tidak untuk kuliah tapi menjadi bahan. Tapi bagi redaktur mas, ngutip jurnal dari Inggris, dari Belanda, dari beberapa, dulu masih susah mas jurnal itu. Ya, betul. Tapi paling enggak saya ingin menjadi pembeda bahwa karena saya IPA ya, pembedanya bahwa tulisan kita itu tetap berbasis ilmiah. Dan ilmiah itu kalau itu terkait dengan khasiat, terkait dengan manfaat, dan kemudian juga mungkin efek samping itu harus berbasis penelitian. Dan itu paling gampang kan jurnal. Itu mas. Biarpun tulisannya menjadi kaya data ya. Betul. Nggak cuman memindahkan hasil wawancara ya, narasumber. Begitu dipindah di bisnis Indonesia kan di pos moneter sama perbankan, jadi saya sudah biasa saya nulis data, cuma bedanya ya ini lucu juga mas, begitu dipindah di tech yang bisa nolak karena bisnis Indonesia sama aku di kesehatan aja, di kesehatan tuh portofolio berita kesehatan kecil, backbone-nya moneter, keuangan, ekonomi, produksi industri. Masuklah dari ekonomi, saya harus belajar apa itu inflasi, apa itu neraca perdagangan. Saya belajar bukunya, saya masih ingat budinya mantan Wapres Pak Budiono, Dr. Budiono. Buku moneter tipis itu, saya beli di Senen, buku loaan. Jadi sambil pulang ke kantor baca ekonomi. Karena saya memang sudah biasa sejak di Jogja, saya sudah biasa menulis, biar penulis berita tapi berbasis ilmiah. Jadi tidak cukup. Betulnya nggak apa-apa sih, saya nggak menafikan teman-teman yang mengutip dua narasumber yang valid cukup. Tapi karena saya biasa di IPA, itu kalau ada data sisipan atau tabel, itu nilai tambahnya tinggi. Nah, itu saya biasakan waktu nulis berita, tentunya nggak semua berita ya, tapi tetap aja misalkan saat nulis bola, saya juga bisa bikin tabel kan, misalnya oh ternyata klub ini pernah kalah berapa kali dengan lawan itu kan data itu, jadi sudah memisahkan itu. Jadi waktu di bisnis saya sudah biasa nulis itu dan sampai sekarang pun alhamdulillah profesi itu masih istiqomah. Cuma saya ingin nunjuk teman-teman bahwa Karyanto saya masih bisa punya produk gitu. Dan ini teman-teman udah kaget kamu bisa bikin, dan ini patennya saya, formulanya paten saya, hak semuanya saya semua. Memang saya nggak punya pabrik karena sekarang kan zamannya economic sharing mas, jadi kita punya maklon ya berarti. Betul, maklon atau toll manufacturing, dan itu identitas. Dan ini hasil maklon dengan modal yang tidak terlalu mahal, kita bisa brand sendiri, kita keluar sendiri, menjadi suatu kebanggaan bahwa jurnalis, teman-teman udah bingung, kamu jangan main, ya saya jurnalis tapi saya punya S1-nya farmasi. Jadi kembali ke habitat, tapi kelebihan kita bahwa kita mempromosikan ini karena sudah biasa menulis artikel ya, copywriting sudah biasa, jadi mempromosikan produk kita sudah kerjaan kita sehari. Itu Mas Pur kira-kira kenapa transformasi saya dari wartawan jadi praktisi komunikasi di korporat, kemudian sekarang tiba-tiba bisa bikin herbal, dan alhamdulillah juga banyak respon pasarnya. Nah setelah punya karir yang panjang mulai dari jurnalis, kemudian corporate communication, kemudian juga sekarang menelurkan brand sendiri untuk farmasi gitu. Menurut Pak Karyanto itu puncak karir atau bisnis itu saat berada di mana? Jadi kalau ambil dua kategori ya, saat saya menjadi wartawan itu terus saja di bisnis sendiri itu puncak karir saya sebagai wartawan. Beberapa tulisan saya tuh sering jadi headline lah, dalam sebulan tuh pasti lebih dari 3 lah headline. Dan bahkan saat saya di wartawan di bisnis Indonesia itu juga ada menteri dimarahi presiden karena tulisan saya. Nah, itu kan kebanggaan bahwa ternyata memang wartawan itu bisa menjadi pilar demokrasi yang keempat. Kalau tulisan kita itu benar-benar analitik, memberikan solusi problem nasional itu bisa direspon. Bahkan saat seorang menteri tak tulis, dan dia nggak bisa menyalahkan saya karena memang saya punya rekamannya dan nggak salah kutip, bahwa presiden punya persepsi beda membaca berita saya. Kebetulan waktu itu Pak Harto lagi keliling dunia dari 10 negara, itu nggak salah. Pak Menteri Keuangannya ditelepon,
gara-gara baca bisnis tulisan saya itu, saya dipanggil. Saya teman-teman, kamu jangan ke Departemen Keuangan dulu, dicari-cari Pak Menteri. Saya nggak ke sana. Setelah 3 hari datang, ya kenapa Pak Sumarlin, beritamu itu ini kan ada rekaman yang nggak salah, nggak ada salah kan Pak, ya dari nggak bisa Pak 3 hari dulu. Ya masuk 3 hari itu, nanti saya tulis aja deh, ya saya tulis dikira ditulis di halaman 1, saya tulis di siapa mengapa itu, bahwa Pak Menteri Keuangan nyari-nyari saya karena tulisan itu. Ya itulah seninya jadi wartawan, bahwa memang profesi wartawan itu saya bangga. Bahkan juga fungsi wartawan sebagai pilar demokrasi yang tepat itu bisa jadi berkontribusi banyak untuk dunia sesuai dengan bidangnya ya. Nah, setelah saya jadi wartawan itu fungsi saya sebagai, biarpun saya di perusahaan farmasi, tapi teknik jurnalistik saya pakai, bahwa nulis press release itu jadi harus cover code saya, tidak ada data yang sumir, multitafsir tidak boleh, karena itu bisa diterjemahkan wartawan, bisa distorsinya bisa luas. Kemudian sebaiknya dia ada data yang ada rujukan. Jadi mana yang lebih enak, nulis atau pasarin produknya? Terus terang Mas, kalau kami pengalaman itu kan memang dari segi jasa ya. Waktu saya sebelum jadi wartawan kan sampai penulis kan, itu kan jasa. Kita menulis tuh gede Mas, dapat tuh gede kan. Sementara produk ini kan retail. Nah, cuma bedanya kalau jasa itu langsung dapat gede, tapi mungkin berulangnya lama. Kalau produk ini mungkin marginnya kecil, tapi volumenya yang kita besarin. Jadi kalau produk ini akan bisa menyalip income dari services produk. Misalkan Mas Purjono mengelola media online, itu karena biasa ini dapat kerjasama mitra publikasi, itu langsung dapat gede kan. Nah, ini retail Mas, ini sempat awal-awal juga kaget juga. Wah, itu untuk dapat untuk 10 juta aja saya harus jual berapa botol ini. Itu awal-awalnya juga agak sedikit nervous. Karena apa? Biasanya kita contohnya kalau kita suruh nulis buku seseorang, paling nggak ya 100 juta, minimal 50 juta kan tinggal nggak modal kan nulis itu kan, nulis buku misal biografi seseorang tuh ya dikasih 50 juta, 100 juta cepet ya. Nggak modal kan Mas, hanya butuh sebulan cukup kan, nggak modal. Sementara ini modalnya gede, sementara harganya harus terjangkau. Jadi Nostio itu 30 kapsul saya jual 85.000, harga eceran tertinggi. Berarti distribusi saya jauh di bawah ini kan, jadi marginnya tipis. Pernah nggak Pak Karyanto itu mendapatkan nasihat terbaik, the best advice gitu ya, yang kemudian mempengaruhi karir atau bisnis Pak Karyanto sampai sekarang? Ya, kalau itu saya ingin terus terang saja saya harus sampaikan ke yang saya namanya Darmo Miharjo, yaitu hanya lulus 4 SR Pak. Nah, dulu kan SR, jadi nggak lulus SD lah. Tapi yang saya kagumi sama dulu, kalau ada masalah serius itu saya dipanggil, Simbah mau ngomong, Simbah mau bicara. Itu ada pitutur yang saya masih ingat sampai sekarang. Itu pertama, kamu jangan melanggar hukum agama sama hukum negara. Saya juga mikir, ini hanya lulusan SR, nggak punya jabatan, hanya pedagang kain di pasar, tapi punya naluri wisdom yang luar biasa. Kemudian jangan lupa jujur, dimanapun kamu harus jujur. Ketiga, kamu harus senang membantu orang. Ini kan filosofi yang sangat dalam. Jadi ini ya saya kalau manajemen modern banyaklah kita, apalagi kita dulu wartawan Mas, hampir setiap bulan kan diundang seminar, diskusi dengan CEO, itu kan orang pintar, dia dapat ilmu. Kalau dari manajemen kita wartawan, salah satu kelebihan aja, kenapa wartawan tuh pasti cerdas, terupdate informasi ilmunya, karena tiap hari bergelut berdiskusi dengan mereka. Dan kita kalau ingin bertanya kan harus belajar dulu. Kadang-kadang ngeblab kan, nggak apa-apa, kadang-kadang nggak ngerti angkanya, pas gitu ya, kok kamu tahu? Nah, sebenarnya mana? Itu benar kan yang ngeblab kan. Tapi tetap kita berdiskusi, oh ternyata angkanya segitu. Nah,
disitulah saya harus menyebut yang saya ini punya, sampai sekarang saya pegang. Bahkan saya kalau bicara dengan anak-anak saya, 3 ini warisan keluarga kita, jangan kamu tinggalkan. Ternyata memang 3 ini ya luar biasa, Mas. Jangan melanggar hukum agama maupun hukum negara. Jujur, dimanapun orang pinter banyak, tapi orang jujur biasanya lebih dipakai. Orang misalkan Mas Purjono di kantor, yang paling ideal kan ya pinter ya jujur. Tapi kalau pilihannya, tapi dia pinter kurang jujur ya, mendingan jujur aja lah. Karena pinter itu bisa di upgrade, tapi kejujuran belum tentu. Nah, kemudian yang ketika suka membantu, dan itu ternyata iya ya, di zaman digital ini sekarang, Mas, kenapa sih Google bisa berkembang, Facebook? Karena itu gratis kan. Berarti betulnya berbagi kan, membantu orang. Setelah membantu dia dapat iklan. Oh, ternyata sebetulnya kalau di kita yang beragama Islam, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi 3 filosofi itu harus saya sebutkan, karena ya kalau manajemen itu sebetulnya ya terus terang saja kita sebagai wartawan tuh berserakan ilmu yang kita dapat. Termasuk saya bisa berbisnis, tiba-tiba kenapa sih kok bisa bikin produk 2 namanya juga No Killing, No Steal, ini Umbrella brand. Kemudian warnanya juga didominasi packingnya hijau sama oranye. Karena kalau ini saya ingin nanti kalau saya punya produk ketiga pasti ada kata no-nya. No titik-titik, warnanya pasti nanti oranye sama hijau. Begitu dipajang di outlet, nah sudah pembeda. Oh, produk saya punya spesifikasi kemasan yang unik. Nah, gitu. Jadi itu belajarnya pasti tidak waktu jadi wartawan gitu. Karena saya lama di perusahaan farmasi, jadi belajar juga manajemen produk, manajemen brand, kemudian struktur harga, Mas. Menentukan harga ini juga nggak mudah. Awalnya saya harus terjangkau masyarakat umum, tapi kalau terjangkau nanti tipis marginnya. Kalau dinaikin nggak kejangkau. Ini kan sudah formula setuju Badan POM, sudah paten mereknya jadi, sudah mulai proses produksi. Nah, disitulah saya harus merancang price structure. Oh, itu 3 bulan nggak ketemu. Jadi ini kan saya bikin selama 2 tahun, mulai dari riset, bikin formula, uji coba, kemudian nyari pemaklum, dapat izin Badan POM, halal, brand dapat merek dari Menkumham. Sambil produksi saya sudah harus menentukan harga nih. Wah, itu 3 bulan nggak ketemu. Ada yang masukin sekian, wah kayak itu saya inginnya lebih murah, tapi kok terima terlalu tipis. Sementara ini kan nggak bisa saya pasarin sendiri kan, Mas. Harus ada distributor, ada resell. Itulah saya benar-benar, inilah saya diuji, bukan ilmu jurnalistik saya. Oke, Pak Kar, pernah nggak sih mengalami pilihan sulit gitu ya, hard choice dalam berkarir atau berbisnis, yang itu memang menurut Pak Kar sendiri adalah sangat dilematis gitu ya, tapi harus dipilih gitu kan. Nah, yang sebetulnya saya masih ingat ya, saat itu semester 3 pulang kampung dipanggil Eyang, kalau sudah ngomong Eyang sudah nggak mampu lagi membiayai, itu saya seperti nggak nginjak bumi, Mas. Bayangin ya, saya orang desa diterima di UGM, di fakultas yang bonafit, tiba-tiba wah nggak bisa ngelanjutin. Tapi nggak tahu, saya juga saya masih ingat kata Simbah, sudah nggak usah mikir, saya dikasih sangu, dikasih uang cukup 3 bulan. Nanti setelah di Jogja saya akan cari sendiri. Wah, gagal kan, Mas? Bubar setelah ya udah malam, tidur semalam nggak bisa tidur saya. Besok pagi harus berangkat ke Jogja. Selama di bis, Mas, itu kalau bahasa ilmiahnya kita bikin checklist. Jadi tukang cuci mobil. Oh, sok sih mahasiswa di UGM itu ngomong dosen, siapa tahu ada ruangan yang bisa kita tumpangin. Dosen-dosen saya lihat, mohon maaf ya, dulu kan juga, mohon maaf ya, yang punya mobil aja baru sedikit. Berarti ya mungkin belum bisa membantu mahasiswanya. Beasiswa zaman begitu, Mas, sangat nggak langka. Jadi bener, tapi karena yang saya itu jualan kain, sarung, jari, itu saya minta bawa 1 losen sarung, boleh, bawa aja. Asumsi saya bisa jual kan, Mas. Sampai di Jogja, karena nggak bisa jualan.
saya kasihkan orang aja. Nggak ada yang laku satupun. Karena nggak bisa memasarkan kan, ya harganya berapa kan, menentukan harga kan harus survei harga dulu, harga sarung berapa, nggak ngerti akhirnya, udah kamu habis sarungnya nggak dapat duit. Nah, 1 bulan kan aman, masih 2 bulan kan. Itu tadi setelah ada seminar mahasiswa dapat honor, itulah bahwa mungkin ya doa orang tua, kemudian ya takdir saya bahwa masih sudah sampai suatu jadi tukang cuci. Dulu kan yang paling gampang ya jadi tukang cuci mobil, pokoknya yang serabutan itulah. Yang kalau SMA mau punya kompetensi apa, Mas? Nah, itulah titik kritik yang saya sampai sekarang itu benar-benar di titik nadir saya. Itu benar-benar pokoknya ya kalau toh nanti nggak bisa ya sudah. Saya coba dulu 3 bulan. Saya hanya punya argometer 3 bulan. Begitu 3 bulan kan habis uang saya. Mau jadi apa? Sementara kos kan harus bayar, makan nggak bisa ditunda. Kalau SPP masih murah, Mas. 1 semester itu di Gajah Mada karena IPA itu 21.000. Kalau IPS 18.000 1 semester. Karena kan kalau IPS-nya ada praktikum, jadi murah sekali. Tapi untuk makan di Jogja waktu itu harus 30.000. Kosnya untuk mondar-mandir transport, jadi sebulan itu harus minimal paling nggak pegang 50. Nah, habis bulan, sarung nggak laku. Alhamdulillah bulan kedua itu saya jadi seminar itu tadi dapat 25.000. Kemudian bulan keempatnya kan sudah punya 2.000 nih, jadi 4 bulan kan habis saya. Alhamdulillah bulan ketiga ini bisa tulisan artikel saya dimuat di Kedudukan Rakyat, honornya 30.000. Berarti sudah 5 bulan aman kan? Sesederhana saya harus tiap bulan nulis 1. Nah, dari situlah saya sudah mulai nyuri-nyuri. Kalau teman-teman praktikum saya cepet-cepet ke perpustakaan nyari jurnal baca. Ini kalau di perpustakaan farmasi nggak ada, saya di kedokteran, Mas. Fakultas kedokteran sama farmasi itu nyambung. Jadi lewat belakang itu tinggal berobos saja bahasa Jawanya. Saya masuk di perpustakaan kedokteran, baca jurnal-jurnal kedokteran untuk bahan tulisan. Karena saya juga bersaing dengan penulis itu kan profesor, dosen di fakultas Gajah Mada di ini pakar ekonomi. Ya, saya kan Karyanto, mahasiswa farmasi angkatan 81. Saya harus punya dalam hati saya harus bisa menarik hati redaktur opini itu kan, halaman opini kan. Dan itu halaman opini sehari berapa, Mas? Kan 3. Saya harus berjauh dengan dokter, profesor, dan itu dari seluruh perguruan di Jogja, karena ternyata teman-teman dosen itu juga itu menjadi mata pencarian yang passive income. Wah, saya bersaing, ya, alhamdulillah setiap bulan saya bisa nulis 30.000, bahkan karena sering menulis, kemudian kenal wartawan dari Fakultas Filsafat yang sudah jadi wartawan kan, saya diajak gabung. Nah, setelah nulis rating kan kalau sudah bisa nulis opini, nulis berita lebih simpel. Opini kan harus ada strukturnya lengkap, ada analisa data, ada solusi, ada problem solving. Kalau berita itu kan hanya mengkonfirmasi beberapa pihak, kemudian menyatukan, lebih gampang. Jadi saya tulis gampang. Jadi karena saya sudah biasa nulis opini, dan opini di media itu pasti diedit oleh redaktur senior. Ya tata bahasanya, problem solvingnya, kemudian ada narasi jalan keluarnya ada enggak, kekinian Indonesia tidak. Kalau sudah lolos di halaman opini itu pasti secara narasi, struktur bahasa pasti sudah bagus. Nah, itulah jalan hidup saya yang memang itu harus dibilang Mas Brojono nanti titik kritisnya itu. Nah, setelah itu sudah menurut saya lebih enteng lah, lebih enteng. Misalkan tiba-tiba bekerja di suatu perusahaan, nggak cocok sama CEO-nya, udahlah kita pisah aja. Enteng, kerja tempat yang lain banyak kok. Iya kan, kita masih punya duit kok. Nah, sementara waktu itu benar-benar hanya 3 bulan. Saya setiap hari itu mikirin hak loh, Mas. Betul sebulan, seminggu harus bisa berkurang. Itu semakin sebulan pertama itu masih enak. Begitu masuk bulan kedua, tinggal 2 bulan nih jatah hidup saya. Saya harus dapat apa? Mau itu juga, tapi ya alhamdulillah Allah mudahkan tiba-tiba jadi penulis. Coba kalau saya, ya mungkin saya jadi aja tukang cuci mobil dulu, banyak tukang cuci sepeda motor, membantu apalah serabutan atau di toko. Ya gajinya berapa sih, Mas? Tapi itulah titik kritis yang itulah kalau dibilang bahwa saya menulis itu dibilang talenta ya bisa, tapi ya menurut saya itulah kalau Allah itu berkehendak ya tiba-tiba bisa. Gitu. Jadi kan nggak ngerti itu setelit itu apa. Saya jadi gini dulu belajarnya. Saya baca berita di Kompas, di Tempo, sama di KR, modelnya kayak gini, judulnya gini. Kan satu peristiwa, kadang dia tulis sebelum dia, kalau kayak ini, dia ngambil angle ini, judulnya ini. Jadi saya belajar dari
apa tuh niteni itu mengamatin. Jadi saya menggunakan niteni dari ini. Oh, nulis tuh gini, judulnya gini. Oh, nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh nulis seperti skripsi. Wah, ada subjudul dimasukin enggak yang dari belajar otodidak. Tapi setelah saya nulis itu, kemudian sudah mulai kenal. Oh, ada PES mahasiswa lah. Saya kenal dengan PES mahasiswa. Tentu saya juga aktivis PES mahasiswa. Karena setelah itu saya juga harus ngerti kode etik PES itu apa lah. Saya di PES mahasiswa itulah teman-teman kan kadang-kadang ngundang redaktur senior dari Tempo, dari KF, dari Kompas yang ada di Jogja ya, untuk memberikan update pada wartawan. Di situ dapat, itu ada lead, tubuh berita. Kalau nulis berita itu nggak boleh opini masuk. Nah, saya dulu nggak ngerti. Saya biasanya opini, kan pikiran saya kalau wartawan nggak boleh opini. Harus memang berbasis informasi dari narasumber. Jadi saya tahu, jadi itu awalnya saya nggak mudah, Mas. Waktu bikin berita itu karena sudah biasa nulis artikel opini. Wah, harusnya ini, ini nggak bisa, ini pendapat saya. Biarpun pendapat itu nggak bermutu, tapi orang itu nggak ngomong itu nggak boleh kita tambahkan. Kan? Kalau mau ya kita bikin artikel periksa, mungkin in-depth reporting, tapi tidak murni berita. Nah itu mungkin mulai mengenal investigasi reporting, kemudian bagaimana membuat hard news yang kalau dulu kan nggak seperti sekarang kan. Piramida terbalik kan, sekarang malah dibalik kan. Yang penting disembunyikan karena apa? Semakin lama membaca media online kita. Kalau dulu kan piramida terbalik karena apa? Space halaman itu terbatas. Itu nggak merubah pola itu nggak mudah. Jadi itu titik kritik saya yang sampai sekarang saya syukuri saya bisa lolos dari itu juga. Mereka karena kok kamu bisa nulis, belajar dari mana? Ya nggak belajar, hanya mengamatin. Ya kadang gini, kalau orang yang bahasa gampangnya itu ilmu kepepet itu kadang-kadang memang betulnya kalau bukan kepepet misalnya memang itu sesuatu yang memacu adrenalin. Saya berhitung, Mas, saya hanya hidup 3 bulan lagi, seminggu berkurang kan, saya harus jadi apa terus. Sementara teman-teman alhamdulillah saya nggak pernah cerita ke siapapun masalah ini. Semakin saya banyak cerita, semakin beban bagi saya. Kan tanya, kan gimana, udah dapat solusi enggak? Tidak memberi solusi, tapi malah nanya terus. Saya sampai sekarang pun setelah yang meninggal baru cerita. Ya, termasuk di podcast ini mungkin yang kedua saya cerita, karena dulu menjaga ya kehormatan. Kalau yang saya dengar kan mungkin terharu, nggak boleh lah. Bagaimana saya sedihnya di bis itu kayak nggak nginjek kursi, Mas. Selama di perjalanan itu ngambang, aku nanti jadi apa? Hanya 3 bulan, habis itu sok DO kuliah gara-gara nggak bisa menerusin biaya. Nah itu titik nadir yang paling saya syukuri bisa lepas dari itu. Nah, obsesi Pak Karyanto itu kemudian apa? Jadi ya ini kalau sudah usia seperti saya, kalau saya tanya, ini ya mohon maaf tidak ini untuk meneguhkan sikap saya. Kalau Mas Projono tanya saya itu ya saya hanya menunggu waktu sholat ke sholat aja. Tapi sudah luhur di rumah mau berangkat dari sini, saya tinggal nunggu asar, nanti nunggu maghrib. Itu mudah-mudahan ini menjadi inspirasi teman-teman yang sudah seusia saya, bahwa saya menggerakkan ini tetap semangat. Tapi usia ya kita nggak tahu usia orang Indonesia kan berapa, Mas, rata-rata 65 tahun kan, nanti saya sudah di atas mendekati rata-rata itu. Jadi kalau ditanya apa ke depan, memang saya sekarang tuh kalau ditanya bahasa spiritualnya menunggu waktu sholat aja. Ini kegiatan di antara waktu sholat, tapi sangat serius. Maksudnya tiap hari saya juga bikin copywriting, mengembangkan reseller, mengembangkan networking, kemana-mana saya tenteng, ke Brunei saya banyak bawa ini. Alhamdulillah Ustadz yang jemput saya itu kenal salah kerabat Sultan, biar mungkin agak jauh ya, diajak ziarah ke makam beliau, saya kasihlah ini produk Indonesia. Itu kebanggaan yang luar biasa. Jadi itulah bahwa membangun brand itu yang baik memang harus ada punya budget, punya network yang jelas, punya tim yang jelas. It's right. Tapi seusia saya yang udah filosofinya hanya menunggu waktu sholat, ya kita kerjakan secara manajemen bagus, tapi mungkin skalanya. Skalanya kalau Mas Musono silakan warna usia segitu, besok kita bakar duit untuk promosi sekitar 100 juta.
Mas, harus. Karena itu yang bisa kita. Tapi kalau seusia saya kali itu ya kebetulan anak-anak saya kan nggak ada di farmasi, nggak ada jurnalis, jadi ya belum tentu dia bisa meneruskan. Tapi kita nggak mau mikir bisnis itu untuk sekian turunan. Yang penting kalau saya bikin ini, Mas, saya ingin menunjukkan bahwa saya di sebuah farmasi itu saya juga ternyata handal juga bisa punya produk, bukan karena salah jurusan itu loh. Saya di jurnalis termasuk berprestasi sampai direkrut perusahaan farmasi. Dulu teman-teman juga karena tahu bisa masuk di perusahaan farmasi, salah satu terbesar di Indonesia, gimana ceritanya? Dulu wartawan, nggak tahu kerjaan saya di sana apa. Saya mengurusi departemen komunikasi. Saya kepala komunikasi perusahaan yang harus mendeliver pesan ke seluruh, waktu saya masih itu sekitar 6 ribuan karyawan, relasi berapa puluh ribu kan harus kita pantau persis, materi komunikasinya juga baik di internal maupun eksternal juga sesuai dengan filosofi perusahaan, nilai-nilai luar perusahaan, dan juga berbasis fakta sehingga tidak menimbulkan pro kontra. Itu kan ilmu yang sangat mahal. Bahkan teman-teman saya waktu saya ketemu di reunion, kamu dapat ilmu dari mana? Kamu lupa bahwa saya 10 tahun jadi wartawan. Wartawan ketemu siapa, Mas? PR, CEO, kan kita tahu. Cara mengemas press release seperti itu. Kalau bicara dengan wartawan seperti itu, saya juga sampaikan kepada CEO kami, kalau ketemu wartawan itu harus seperti ini. Jangan memberi data yang multitafsir. Kalau kita nggak tahu, mendingan jangan ngomong. Kalau kita nggak punya data, bilang, nanti kita beri data segera mungkin. Daripada memberi data nanti nggak valid. Itu kayak pernah belajar di lapangan, Mas. Sehingga menurut saya public relation yang baik adalah yang punya basis ilmu sesuai bisnis proses di mana dia bekerja. Waktu saya kerja di perusahaan farmasi, karena saya S1-nya farmasi, saya pernah jadi wartawan, itu ngolahnya lebih mudah. Karena apa? Saya tahu bisnis prosesnya. PR-PR yang handal tidak harus sih, tapi menurut saya akan lebih cepat mendeliver pesan kalau dia punya background ilmu sesuai dengan ekosistem di mana dia bekerja. Karena ekosistem itu yang mempengaruhi semua. Kan kita harus tahun depan kita harus mengemas konten apa, ya kan? Harus tahu isu ekosistem bisnisnya kan? Nggak hanya karena itu lagi hebohnya sesuatu informasi itu menyangkut di corporate brand nggak, corporate image nggak, nyangkut di produk nggak, kan belum tentu. Itulah saya kira pembelajaran yang ya barangkali dalam podcast yang unik ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Tadi memang podcastnya unik ya, unik karena ini menggabungkan teknologi dan bisnis, jadi itu semuanya bisa masuk, jamu pun bisa masuk di podcastnya Mas Purjono. Jadi tapi memang saya punya mimpi bahwa jamu Indonesia bisa mendunia. Itu yang saya yakini dan saya konsisten untuk itu. Dan bahkan kadang mungkin juga menyepelekan saya, Karyanto nggak punya pabrik, dulu kan nggak punya produk, kok bisa pede ngomong jamu Indonesia mendunia? Saya punya data kok, sumber biodiversitas kita sangat hebat kok, orang-orang farmasi kedokteran hebat-hebat kok. Yang kurang apa? Orkestrasinya, Mas, sinerginya itu yang kurang, sehingga kadang-kadang polisinya telat mendukung, kadang-kadang pengusahanya kurang kreatif mengembangkan segmen pasar yang dibutuhkan oleh pasar dunia. Hanya memproduksi yang pas mumping aja lah, habis itu yang penting laku dulu, tapi tidak memikirkan secara fundamental produk ini bisa nggak sampai ke jalur pasar dunia. Nah, saya yakinin bisa, dan alhamdulillah saya sudah beberapa negara. Waktu yang saya terakhir ke Kamboja sama Filipina, Mas, itu ternyata saya menemukan obat herbal yang sudah fitofarmaka. Jadi obat herbal itu ada 3 kategorinya. Pertama jamu yang seperti saya milih ini berbasis empiris. Belum ada riset uji praklinis, itu uji hewan coba, bisa dimencit, bisa di kelinci. Kemudian yang lebih tinggi lagi kategorinya adalah uji klinis, itu dicobakan ke manusia, dan itu risknya mahal karena memang protokolnya juga sangat-sangat nggak mudah dilakukan, nggak sembarangan orang bisa melakukan itu. Nah, ternyata di negara ASEAN itu fitofarmaka
ya sudah teruji klinis. Jadi kalau sudah teruji klinis itu khasiatnya sudah bisa head to head setara dengan obat kimia, Mas. Nah, itu saya menemukan sendiri di Filipina dan Kamboja itu obat fitofarmaka di Indonesia yang sekarang di branding sebagai obat modern asli Indonesia. Jadi modern karena sudah modern uji klinis, asli Indonesia karena herba itu dari Indonesia. Itu sudah diresepkan dokter mungkin sudah ribuan di Filipina, di Kamboja. Saya makin pede, hipotesa bahwa jamu bisa mendunia, bahwa ini ada jamu yang kategorinya fitofarmaka tetap aja kan itu made in Indonesia. Itu semakin pede ya, jamu digital punya hipotesa sudah makin nyata nih. Mudah-mudahan lagi pada Mei tahun 2002 kemarin Menteri Kesehatan nih Mas Pur, mungkin Mas Pur belum terupdate ya, sudah mengeluarkan kebijakan formularium fitofarmaka. Jadi obat herbal yang sudah fitofarmaka itu sekarang sudah bisa diresepkan di pelayanan kesehatan seluruh Indonesia. Ya. Cuma pendanaannya baru dari dana alokasi khusus, belum BPJS. Nah, jadi saya sudah bisa melihat kondisi dunia menggunakan produk herbal Indonesia yang sudah klinis. Pemerintah Indonesia sudah memberikan payung hukum untuk digunakan di rumah sakit seluruh Indonesia. Cuma satu step lagi nih, bisa nggak obat modern asli Indonesia dalam waktu dekat bisa masuk BPJS? Sehingga nanti Mas Purjono kalau datang ke rumah sakit atau puskesmas, dokternya bisa meresepkan obat herbal fitofarmaka. Oke. Nah, kalau itu sudah bisa, berarti trust dokter dulu kan, mohon maaf ya, dokter kan karena edukasi sistemnya western oriented ya, semua kurikulum berbasis negara barat, sehingga nggak dikenalkan herbal. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan Ayurveda, kita mungkin jangan seperti Ayurveda. Kalau Ayurveda itu pengobatan tradisionalnya terpisah dengan konvensional, Mas. Jadi diagnosanya, kemudian terapinya, herbal pakai herbal, yang non herbal sendiri. Itu susah karena berarti kita harus membuat ekosistem. TCM juga terpisah seperti ada double track istilahnya. Yang paling tepat menurut saya modelnya Jepang. Jadi Jepang itu ada obat tradisional Kenpo. Nah, Kenpo itu sudah masuk di dalam rumah sakit. Nah, dokternya saat dapat update dari teman di Jepang, saya 85% fakultas kedokteran di Jepang sudah diajarin Kenpo. Begitu dia keluar sudah biasa, tahu Kenpo itu memang sudah layak diresepkan. Nah, di Indonesia tantangannya, saya sudah banyak ketemu teman-teman dokter, harus obat fitofarmaka itu masuk kurikulum di dalam fakultas kedokteran. Begitu dokternya lulus ada produk, dia yakin. Ya. Jadi paling enggak tema besar jamu digital sekarang, jadi tema besar kami Mas setelah menduniakan jamu, kemandirian obat. Jadi kalau Mas Purjono masuk di www jamu digital kan sudah mulai banyak kemandirian obat saya dorong. Nah, karena apa? 85-90% bahan baku obat kimia kita masih impor, Mas. Waktu COVID kemarin terjadi, perusahaan farmasi itu kalang kabut. India yang biasanya dengan mudah ngirim bahan baku, dia dipakai sendiri. Cina juga, apalagi Cina pusat awalnya COVID, itu alhamdulillah masih bisa mendapatkan bahan baku. Kalau enggak kan ketersediaan obat nggak ada. Tapi kalau berbasis produk alam Indonesia kan ya tinggal di depan mata kita tinggal mulai. Itulah kenapa jamu digital sekarang mendorong bagaimana kemandirian obat berbasis biodiversitas Indonesia. Oke, terima kasih Pak Karyanto, jadi sarjana farmasi yang jadi jurnalis, lalu pada akhirnya berhasil mengeluarkan produk farmasi juga. Ya masih itu produk luar biasa yang empiris, tapi ini bagi paling enggak pembuktian kita bahwa setiap profesi yang kita tekuni dan kemudian kita menjadi passion kita itu, terus terang saja Mas, ini terus terang saja kalau nggak ada COVID mungkin nggak kepikiran. Karena setelah ada COVID itu 2 tahun kan berkurang aktivitasnya, kemudian sempat meriset, mencari jurnal, kemudian menemukan ini. Tapi inilah kalau saya bilang pencapaian saya yang di luar kalkulasi saya. Kalau saya bikin media itu ya tutup mata lah Mas. Wartawan bikin media itu kan udah mau bikin berapa media, mau majalah, mau portal, mau TV sekalipun seorang jurnalis itu bisa, karena memang itu produk utamanya adalah informasi. Kalau mau bikin ini kan beda sekali, dan ini
saya kira saya membuktikan bahwa terima kasih guru-guru saya di UGM sudah ngajari saya farmakognosi, farmakologi, farmaseutika. Muridnya bisa punya produk sendiri. Oke, luar biasa. Jadi menarik Pak Karyanto. Jadi mudah-mudahan obrolan kita ini jadi inspirasi banyak orang gitu ya. Karena setiap orang kan punya cerita. Ya, Masing-masing yang Mas, berbeda-beda ya. Memang kalau diukur besarannya nggak besar. Jamu digital kalau dihitung kalkulasi berapa sih revenue-nya? Saya tidak sejak awal tidak mengkalkulasi ide-ide besar saya, tidak dikalkulasi ansik ekonomi oriented, tidak. Tapi bagaimana mendeliver konsep kita, memberikan nilai manfaat ke banyak orang, itu jauh lebih utama. Ya. Seperti Nuskil dan Nukil ini kalau diukur omsetnya masih kecil, tapi terobosan bagaimana saya seorang jurnalis punya produk sendiri, Mas itu bagian yang lain, kisah yang menarik ya seperti Mas Purjono. Jadi kalau sisi ekonominya ya belum, tapi gagasan besar itulah bagaimana saya bisa menemukan jamu digital yang bisa mendorong semua lini sampai teman-teman Badan POM gini. Saya tuh malu dengan Pak Karyanto yang sendiri bisa gerak membawa semangat mereka. Pak Karyanto sendiri aja semangat, tambah semangat mereka. Teman-teman di Kemenkes juga semangat. Karena apa? Pak Karyanto tuh dikelola sendiri, dibajetin sendiri, mendorong kemajuan mereka. Sementara mereka kan punya anggaran, punya SDM, punya kekuasaan karena memang beliau ini punya untuk menata infrastruktur. Ini bagi saya kebahagiaan, semangat itu bagi saya itu nilai intangible aset saya yang mudah-mudahan menjadi amal jariah saya, memberi semangat semua pihak untuk bergerak maju ke depan untuk kebaikan bangsa, terutama untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Itu Mas closing dari saya. Terima kasih diundang podcast ini, tidak bermaksud menggurui, tapi saya ingin memastikan bahwa setiap kejadian punya cerita sendiri dan tidak selalu harus dikaitkan dengan besaran ekonominya. Ya. Kalau kita melihat para tokoh dulu ya, bagaimana tokoh-tokoh yang di awal kemerdekaan punya gagasan besar melalui buku, melalui ceramahnya, itu kan tidak dikalkulasi semata-mata dengan ekonomi. Nah, dan itulah sekarang teman-teman milenial jangan selalu berorientasi ekonomi, tetap tidak ada nilai ekonomisnya, tidak akan jalan. Tapi selalu berorientasi ekonomi menurut saya tidak, itu juga tiga wisdom. Ada titik-titik orang itu menjadi pendobrak aja. Saya juga jamu digital adalah tidak, saya tidak ingin menjadi media yang paling besar di Indonesia, tidak, tapi memberikan inspirasi kepada pihak-pihak stakeholder terdekat untuk memberi semangat. Sama, saya juga sebetulnya memberi semangat adik-adik saya. Kalian tuh sarjana farmasi, D3 farmasi, itu juga bisa punya produk sendiri tanpa harus punya pabrik. It's manajemen bisnis. Ya. Jadi saya tidak, omsetnya berapa kalau ditanya kecil, tapi saya sudah mempraktikkan, saya nggak punya pabrik, punya produk, dan bisa di teman-teman, teman Amerika aja minta dikirim, teman Brunei order, teman-teman yang mau umroh minta dikirim. Itu kan sesuatu yang unik produk itu. Dan juga mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Mas Purjono, terima kasih. Terima kasih Pak Karyanto, luar biasa. Oke teman-teman, demikian tadi obrolan kami dengan Pak Karyanto. Jadi mudah-mudahan itu sangat menginspirasi, dan jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe. The best advice. Terima kasih. Masih Pak. Sama Mas. Sukses.